Apa yang dimaksud dengan mungkar atau kemungkaran? Siapa yang tahu? Bu, apa itu mungkar? Apa itu mungkar? Ini adalah perbuatan mungkar. Ini sesuatu yang mungkar. Pertanyaannya adalah, apa itu mungkar? Ada yang tahu? Baik. Mungkar definisinya adalah segala hal yang dilarang oleh syariat atau segala hal yang menyalahi aturan. Apa, Bu? Segala hal yang dilarang oleh syariat atau segala hal yang menyalahi aturan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan definisi tentang mungkar. Mungkar, kata beliau, adalah suatu nama yang mencakup segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkar itu apa, Bu? Suatu nama yang mencakup segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan itu adalah kemungkaran. Karena apa, Bu? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari yang teratas, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan dosa-dosa maksiat yang lainnya, berjudi, mencuri, merampok, berzina, riba, dan lain sebagainya dari dosa, itu semua adalah apa, Bu? Kemungkaran. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan, man ra'a, siapa yang melihat mungkaran, ada sebuah kemungkaran. Nah, maka apa yang dia lakukan ketika dia melihat kemungkaran itu? Maka falyughayyirhu, dia rubah kemungkaran itu. Nah, dia rubah kemungkaran itu. Dia cegah kemungkaran itu. Dia halangi kemungkaran itu. Dia larang kemungkaran itu. Dengan apa? Dengan tangannya, dengan lisannya, dan juga hatinya. Maka harus dirubah. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu terjadi. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu merajalela. Harus dia rubah. Nah, harus dia rubah. Apalagi kemungkaran itu terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Maka harus dia mengingkari kemungkaran itu. Hendaknya kita menjadi orang yang terbaik. Ya, karena orang yang melarang kemungkaran, dia adalah orang yang terbaik. Makanya Allah berfirman apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 110. Allah juga sebut dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu
orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah, melarang dari kemungkaran. Jadi harus dirubah kemungkaran ini. Dan orang yang merubah kemungkaran adalah orang yang terbaik. Dan tidak boleh membiarkan kemungkaran. Kenapa, Bu? Disebutkan oleh Syekhul Islam, "Idza tarakna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar kathurat al-ma'asi wadh-dhunub." Jika kita tinggalkan, tidak peduli dengan amar ma'ruf, nahi munkar, maka apa yang terjadi? Kemaksiatan itu berkembang biak, makin banyak dan bertambah banyak. Kalau sudah semakin banyak kemaksiatan dan dosa di suatu negeri, di suatu daerah, apa yang terjadi? Wantasharal fasadu, kemudian tersebarnya kerusakan di lautan, di daratan. Nah, maka umat ini, suatu bangsa, suatu negeri akan hancur, akan binasa. Di dalam Al-Quran Allah telah menghabarkan kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan mereka. Karena apa, Bu? Karena dosa kemungkaran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Fahlaknahum bidunubihim. Kami hancurkan, kami binasakan mereka bidunubihim, disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Demikian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41, fakullan akhadna bidzambihi, dan masing-masing ya kami siksa dengan sebab dosa yang dia lakukan. Di dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya dalam keadaan ketakutan. Kemudian kata beliau, la ilaha illallah, wailun lil Arab, celaka orang-orang Arab. Ya, disebutkan Arab karena mereka banyak yang beragama Islam. Celaka orang-orang Arab min syarrin qad iktaraba, dari keburukan yang telah mendekat. Futihal yaumu min radmi Ya'juj wa Ma'juj, pada hari ini telah dibukakan dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj semacam ini. Kemudian Nabi melingkari antara jari jempolnya dan jari yang selanjutnya, dilingkari lubangnya semacam itu. Lalu fakultu, Zainab pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, annuhlika wa fina salihun, apakah kita akan binasa, kita akan hancur, sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang saleh? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, semuanya akan hancur. Idza kathura al-khabathu, jika keburukan itu telah bertambah banyak.
Oleh karenanya jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama, idza kathurat al-ma'asi, apabila kemaksiatan, kemungkaran ini telah bertambah banyak, idzan tashara riba wa zina wa tabarruj, bertambahnya, berkembangnya perbuatan riba, kemudian zina, lalu tabarruj, dan kemurukan makin banyak, apa yang terjadi? Ja'al iqab, hukuman akan datang dari Allah. Fabima kasabat aydikum, Allah binasakan disebabkan ulah perbuatan kalian. Allah juga sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 79, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu semua datang dari dirimu, dari perbuatan dirimu. Nah, kita mohon banyak berdoa pada Allah agar Allah selamatkan kita. Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi harus dirubah. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus rubah. Dia harus rubah semampu dia. Jadi tidak dibiarkan terjadi dan merajalela. Karena ini akan sangat membahayakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'aul munkara wa la yughayyirunahu, sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran namun ternyata mereka tidak merubah kemungkaran itu, au syaka an ya'ummahumullahu biiqabin minhum, hampir-hampir Allah meratakan mereka dengan azab darinya, dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara su'u fil ardi", apabila telah nampak keburukan, kemungkaran di muka bumi ini, maka Allah akan turunkan bencana kepada penduduk negeri itu. Wa in kana fihim qaumun salihun, meskipun di tengah mereka ada orang-orang yang saleh, yusibuhum ma asaban nas, orang yang saleh ini pun terkena musibah apa yang menimpa manusia yang lain yang melakukan maksiat. Thumma yarji'una ila rahmatillah, lalu mereka kembali menuju rahmat Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingkari kemungkaran semampu kita. Nah, sebisanya kita. Tapi terkadang Bu, ketika kita ingkari kemungkaran, ketika kita larang dari kemungkaran, kita mencegah kemungkaran, ternyata respon dari orang itu apa Bu? Gimana responnya kira-kira? Apakah dia mengatakan matur suwun Mbak, syukron, jazakillah khair, terima kasih, arigato, spasiba, syukron gitu? Apa kira-kira responnya Bu? Dia hadapi kita dengan senyuman manis atau dengan wajah yang sangar, dengan tatapan mata yang menyeramkan, atau dengan kata-kata yang menyakit dan menusuk jantung kita? Apa Bu? Sikap dan perbuatan perkataan yang tidak baik. Kadang dia bilang apa Bu? Terserah saya, mulut saya, uang saya, rumah saya. Kenapa kamu yang sewot? Kenapa kamu yang tersungging? Kalau begitu Bu, apa responnya? Ya wes lah, kalau sekarang mulai. Nah,
Jawabannya adalah, ya, pernah seorang dai kondang bilang, siapa dai kondang itu? Yang digelari dengan dai sejuta umat. Siapa, Bu? MZ. Woi, favorit kalian berarti ini dulu. Ya, masih dengar pakai kaset, Bu ya? Pakai kaset. Berarti tandanya ikam masih awet. Masya Allah. Ternyata kita sudah tua. Ya, ada yang dulu ngoleksi kaset banyak di rumah ya. Atau dulu punya radio, ya, punya radio sering diputar. Biasa menjelang maghrib atau apa gitu. Ya, Insya Allah ya. Indah di zaman itu. Kita tidak banyak kepo dengan urusan orang. Ya enggak? Hidup aman. Taib. Jamaah sekalian, kata beliau apa? Iya, mulut-mulutmu, tangan-tanganmu, uang-uangmu. Tapi kalau datang musibah, bukan hanya ente saja yang kena, tapi yang lainnya juga ikut kena. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah. Fitnah di sini apa maksudnya, Bu? Kalau bicara tentang fitnah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, tentang fitnah ada 11 makna tentang fitnah. Ya, terkadang fitnah itu apa, Bu? Kesyirikan. Nah, itu masuk dalam perbuatan fitnah. Ada 11. Nah, dimaksud di sini fitnah adalah apa? Bencana, musibah. Nah, la tusibanna alladhina zalamu. Yang mana fitnah ini, bencana dan petaka ini, apabila dia datang, tidak hanya kena kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan mungkar terkena dengan musibah tersebut. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita, Bu, untuk mengingkari kemungkaran. Terutama kemungkaran yang ada di mana, Bu? Di rumah-rumah kita. Enggak usah jauh-jauh. Kadang kita itu terlalu sibuk melihat kesalahan, dosa, mungkar pada orang lain, tapi kita lupa dengan diri kita. Betul? Jadi harus diingkari kemungkaran itu. Tidak boleh dibiarkan. Apalagi bangga. Coba perhatikan ayat Al-Quran, Bu. Di ayat ayat surah Al-Ma'idah 78, 79. Di situ Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Lidzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون.
Artinya, Bu? Artinya apa? Ada bawa terjemahan? Nah, baca tuh terjemahannya. Surah Al-Maidah 7879. Wes ketemu durung? Monggo. Kok pakai sejawa jadinya nih. Oke. Oh, di sini bukan kampung Jawa ya. Monggo. Silakan. Sekali-sekali dong ada yang baca. Masa saya terus yang baca? 1, 2, 3. Mulai. Jangan-jangan masih TK semua nih. Nggih. Ayat 7879. Telah dilaknat. Naam, barakallahu fiik. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat. Ya, dilaknat. Kalau dilaknat berarti ini termasuk apa, Bu? Ya, perbuatan yang sangat bahaya. Karena mendapatkan laknat. Ya. Setiap perbuatan yang dia itu mendapatkan laknat berarti dia itu dosa besar. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ya, melalui lisan Nabiullah Daud dan Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu bima asau, dengan sebab mereka durhaka, maksiat, melakukan kemungkaran, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, yaitu kanu mereka la yatahawna, mereka tidak saling mengingkari kemungkaran, melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Artinya mereka ridha, mereka biarkan, bahkan mereka senang. Ya. Dan ini yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin saat ini. Ya, dibiarkannya anaknya dengan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berpacaran misalnya. Bahkan terkadang ada sebagian orang malah dengan terang-terangan dia mengatakan, "Nak, kok belum ada gandengan? Kok belum punya pacar?" Kalau anaknya punya pacar, senangnya luar biasa. Padahal itu apa, Bu? Kemungkaran. Mereka tidak saling mengingkari, tidak saling melarang. Bahkan mereka senang, bahkan mereka ridha. Maka labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakunna. Perhatikan dalam ayat ini Asy-Syaikh Abdul Islam Shalih bin Thaha Abdul Wahid beliau menerangkan kepada kita setelah beliau menyebutkan ayat yang mulia ini. Apa kata beliau?
Yara ahaduna waladahu fil baiti la yusalli wa la yunkiru alaihi. Salah seorang di antara kita melihat anaknya di rumah, dia tidak salat, dia tidak mengingkarinya. Ya, kalau anaknya itu belum balik, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi sebaiknya seorang orang tua berusaha mendorong agar melatih anaknya, mendidik anaknya untuk sholat. Kata Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat dikala usia mereka berapa, Bu? 10 tahun. Kalau mereka sudah balik, maka mereka sudah mukallaf, sudah dibebani dengan syariat. Sebagai orang tua punya tanggung jawab, ayah dan ibu. Dia harus menyuruh anak yang salat. Memerintahkan dia untuk salat. Ketika dia tidak salat, dia ingkari. Ya, kalau dia punya kekuatan, dia pukul anaknya, ambil kabel, ambil kain, sana pergi. Ya, atau dengan lisannya. Tapi semua harus ada tahapan. Ngomong nggak mempan, lembut, tegas mempan, ya pakai kayu mungkin. Karena anak tidak salat berarti dia sedang melakukan apa, Bu? Kemungkaran. Kemudian kata beliau selanjutnya, perhatikan ini. Wa yara ibnatahu takhruju kasiyatan 'ariyatan wala yunkiru 'alaiha. Seorang ayah, seorang ibu melihat putrinya yang sudah balik keluar dari rumahnya memakai pakaian tapi telanjang. Maka pakaian yang menampakkan auratnya, yang mempertontonkan auratnya, memakai pakaian-pakaian yang super ketat menampakkan auratnya, namun dia tidak ingkari, bahkan dia senang. Ya Allah, Nduk, kamu loh tambah cantik aja. Pasti banyak cowok yang lirik kamu nanti. Pasti cowok rebutan minta nomor WhatsAppmu. Lo kok mamanya bangga. Ini sebuah kemungkaran. Sebuah kemungkaran. Ya, tidak boleh seorang keluar dari rumahnya dengan mempertontonkan auratnya, memperlihatkan auratnya. Dan tidak boleh seorang bertabarruj ketika dia keluar rumahnya. Dia harus memakai penutup tubuhnya. Sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajik, katakanlah hai nabi, kepada siapa? Istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukminah. Untuk apa? An yudnina min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab mereka pada seluruh tubuh mereka. Jadi ketika keluar rumah, pergi kemana saja dia hendak berpergi, makailah pakaian yang syar'i yang menutup auratnya. Jadi ketika dia anaknya keluar dari rumahnya pakai pakaian yang tidak sopan, tidak pantas, nah, ojo metu, jangan keluar. Umi tidak izinkan kamu, kamu harus tutup auratmu. Boleh kamu keluar. Kalau enggak apa, Bu? Ya, silakan pilihannya apa yang anaknya itu takut. Kalau enggak, tak sita HP-mu. Kalau enggak, tak ambil, enggak kasih kamu uang jajan.
Kalau enggak, jangan ngomong sama mama. Kalau enggak, saya nikahkan kamu. Baik. Jadi begitu, Bu ya. Ya, ini. Jadi kata beliau gitu. Ada orang begitu, orang tua begitu. Dia lihat anaknya keluar dari rumahnya, tapi pakaiannya seksi, pakai you can see, memamerkan auratnya, memperlihatkan auratnya. Tapi ayah dan ibunya tidak ingkari, bahkan kadang bangga, senang lihat anaknya. Sebentar nak, kita selfie dulu. Nah, akhirnya foto, tunjuk 2 jari, monyong mulutnya dikit. Apa kira-kira kau begitu tuh? Maksudnya apa 2 jari? Kenapa tidak 4 saja? Umi, Abi mau upload, mau pasang status, biar orang tahu bahwa anakku itu ternyata cantik. Ini mama bapak dayuth ini begini nih. Hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya wa yaral khamra tashrab wa riba yafshu fala yata'ammar wajhahu ghadban lillahi wala ya'mur wala yanha. Dia lihat ada khamar yang diminum, anaknya mabuk, tidak diingkari, dibiarkan. Nah, dilihat ada riba, tidak diingkari. Sekarang ini ngeri, model-model gaya-gaya transaksi ribawiyah ini. Ya, diiming-iming, dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, didatangi di rumah. Betul, Bu. Nah, ada yang per hari, ada yang per minggu bayarannya. Pilih yang mana? Ya, dia lihat khamar, dia lihat perbuatan riba, tapi biasa-biasa saja, tidak menampakkan wajah. Ya, wajah yang dia itu benci, tidak suka, dan tidak menyuruh untuk meninggalkan dan melarangnya. Sehingga apa yang terjadi, Bu? Fa asbahat al-ma'asi bainana syai'an ma'lufa. Akhirnya apa? Kemaksiatan itu di antara kita, sesama kita, sama anggota keluarga menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, atau hal yang lumrah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, maka falyughayyir biyadihi, hendaknya wajib bagi dia adalah untuk merubahnya dengan tangannya. Nah, dia gunakan tangannya, yakni kekuasaan. Ya, seperti aparat penegak hukum yang dia punya kekuasaan, dia ingkari, dia tangkap, dia tutup. Ya, tempat-tempat maksiat. Ya, dia mencekalnya, menangkap para pelaku-pelaku kejahatan. Ya, atau kita di rumah punya kekuatan berkaitan dengan anak-anak kita, kita rubah dengan tangannya, ambil itu barang, musnahkan, simpan, atau dengan tangan kita mukul. Kalau seandainya nasihat sudah tidak mempan lagi, kata-kata yang lembut dan manis tidak lagi mempan, maka boleh dengan cara yang terakhir adalah dengan apa?
Doroba yadribu dorban alias mukul. Kalau dia nggak mampu dengan tangannya, ya, dia tidak punya kuasa, tidak berdaya, maka dengan cara apa, Bu? Dengan cara lisannya, yaitu dia nasihatin, ya, diomongkan, ini nggak boleh, ini bahaya. Ya, sekedar ngasih tahu. Tapi kalau dia nolak, dia kasar, dia ini, ya sudah cukup. Tugasmu hanya menyampaikan. Tapi lisan kita nggak bisa ngomong. Kalau kita ngomong, kita ditabok. Kalau kita ngomong, kita terancam. Kalau kita ngomong, dihajar. Langkah selanjutnya apa, Bu? Kita ingkari dengan apa? Dengan hati. Bagaimana ingkar dengan hati? Yaitu bahwa kita itu tidak senang, tidak suka dengan perbuatan itu. Itulah termasuk mengingkari dengan hati. Ya, jangan sampai dia ridha, dia senang, dia suka, dia happy-happy saja. Tapi dia ingkari dengan hati, dia tidak suka, dia tidak senang, dia tidak ridha. Maka itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Baik. Sekarang kita lihat kepada min fikhi al-hadis. Di antara pemahaman dari hadis ini. Yang pertama, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar min khisalil iman. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran merupakan bagian dari iman. Nah, bagian dari keimanan. Yang kedua, man alima bil khati'ati wa radiya biha faqad irtakaba dzanban kabira. Barang siapa yang mengetahui sebuah keburukan, kemaksiatan atau dosa, kemudian dia ridha dengannya, dia senang dengan dosa itu, ya, dia tidak mengingkarinya dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hati, dia senang banget, happy dia. Maka orang itu apa, Bu? Irtakaba dzanban kabira. Dia telah melakukan suatu dosa yang mana dosanya ini dosa yang besar. Yang namanya kemungkaran, kemaksiatan itu bukannya kita bangga dan senang. Kita harus benci, tidak senang, tapi dia ridha. Yang keberapa lagi? Yang keberapa? 3. Baik. Masih fokus ya. Ojo turu. Apalagi siang-siang ruangannya ber-AC. Ini paling nyaman sekali untuk apa, Bu? Gurih. Yang ketiga, wujubu inkaril munkar. Wajib mengingkari kemungkaran. Bihasabi al-qudrati alaihi. Sesuai dengan kemampuan dia. Nah, wa inkaru bil qalbi la budda minhu. Pengingkaran dengan hati itu harus dilakukannya. Faman lam yunkir qalbuhu. Barang siapa hatinya tidak mengingkari sebuah kemungkaran, dalla ala dhihabil imani min qalbihi, menunjukkan bahwa imannya telah hilang dari hatinya. Apa, Bu? Wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Dan mengingkarinya dengan hati itu harus dilakukan.
Siapa yang tidak mengingkari, siapa yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran, menunjukkan bahwa imannya telah pergi, telah hilang dari hatinya. Jadi kalau dia tidak mengingkari, dia senang, dia menikmati kemungkaran itu, dia happy banget. Buktinya dengan dia ketawa, dia senyum, bahagia, joget, dia upload misalnya. Berarti tanda imannya telah pergi dari hatinya. Jelas, Bu? Kemudian yang berikutnya, wujubul iktisari 'ala al-inkar bil qalbi. Wajib mengingkari dengan hati. Kapan itu dilakukan? Disebutkan inda ajazi 'anil inkar bil yadi awil lisan. Ketika dia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan mengingkari kemungkaran dengan tangannya atau mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka harus dia ingkari dengan hatinya. Dia tidak ridha, dia tidak suka, dia tidak senang dengan kemungkaran yang terjadi di tengah keluarganya atau di lingkungannya. Jelas ini? Kemudian yang berikutnya, min sifatil amir bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Di antara sifat orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah ar-rifqu wal hilmu wal adlu wal ilmu, yaitu dengan sikap lemah lembut, ya, dengan sabar dan adil serta dengan ilmu. Baik. Pada poin yang keberapa ini, Bu? 3, 4, 5. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di dalam mengingkari kemungkaran itu tidak asal-asal. Seseorang harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Catat di situ. Kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Number 1. Apa, Bu? Number 1. Nomor 10. Baik. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Jadi seorang ketika dia menyuruh kebaikan kepada kebaikan, dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia suruh itu. Dan juga melarang dari kemungkaran, dia harus punya ilmu. Paham, Bu, ya? Kita menyuruh untuk melakukan kebaikan, tapi nggak punya apa? Ilmu. Apa yang mau disampaikan? Ibarat kata ibu ingin nyumbang 1 miliar, tapi nggak ada duitnya. Apa yang mau ibu sumbangkan? Begitu. Dan melarang kemungkaran harus ada ilmunya. Jadi jangan asal ngelarang tapi tidak tahu. Tidak punya ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah
wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, wahai Muhammad, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas ilmu. Dia harus punya ilmu. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia mengajak orang kepada yang baik, melarang orang dari kemungkaran, dibangun di atas kebodohan dan kejahilan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada maslahat. Itu yang keberapa, Bu? Yang pertama. Yang kedua, ar-rifqu bin nas, lemah lembut ya terhadap orang lain. Kalau kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, maka wajib bagi kita dengan apa? Lemah lembut dan kasih sayang. Bukan dengan kasar, sikap, ucapan yang kasar, yang menyakiti hati. Ya, dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan sebab rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap keras, ya, keras hati, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Ya, kata Nabi, tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kata beliau, la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi thalathu khilalin. Tidak boleh menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran kecuali pada dirinya ada 3 perkara. Ada 3 hal. Yang pertama, lemah lembut dengan apa yang dia suruh, dan lemah lembut dari apa yang dia larang. Yang kedua, dia adil dengan apa yang diperintahkan, adil dari apa yang dia larang. Yang ketiga, dia berilmu dengan apa yang dia perintah, dan juga berilmu dengan apa yang dia larang. Nah, lihat Fir'aun yang jahat. Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun datangi Fir'aun. Apakah setelah sampai Fir'aun kemudian Allah nyuruh ngomong, ngatai dia kasar-kasar? Tidak. Yang Allah perintahkan kepada mereka berdua ketika datang Fir'aun, faqula qaulan layyina, bicara kepada dia dengan kata yang lembut supaya dia yatadzakkar au yakhsha, dia ingat dan dia takut. Begitu. Dikasih sama Fir'aun yang begitu jahat zalimnya, suruh bicara baik-baik apa yang selain dia, yang bukan Fir'aun, tidak sesuai sama dengan perilaku Fir'aun. Nah, lemah lembut. Kemudian yang berapa, Bu? Yang ketiga, bersabar. Sabar. Jadi kalau kita larang orang, menyuruh orang, sabar. Karena terkadang, Bu, ya, ketika kita menyuruh dan melarang, tidak semuanya kita diperlakukan dengan baik, mendapatkan jawaban yang menyejukkan hati. Terkadang yang kita alami adalah kata-kata umpatan, hujatan, cacian. Maka di sini butuh sabar. Sabar. Ya, harus tahan banting, Bu. Nah, jangan langsung baper. Kadang-kadang di antara kita ini, ya, kadang orang nggak ngomongin dia, tapi dia sudah baper.
pasti nih ngomongin aku nih. Padahal orang nggak ngomongin dia. Jadi kalau Anda terjun dalam dunia yang semacam ini, harus banyak-banyak sabar, punya hati yang seluas. Seluas apa, Bu? Seluas langit dan bumi. Pokoknya lapanglah, sabarlah. Kata Allah, apa kata Allah dalam Quran? Wasbir ala ma yaqulun. Perhatikan nasihat Luqman kepada putranya. Dalam surat Luqman ayat 17. Kata dia kepada putranya, hai anakku, wa'mur bil ma'ruf. Perintah kepada yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Cegah dari perbuatan yang munkar. Setelah itu kata Luqman kepada putranya, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena terkadang di sana ada orang yang tidak terima, maka dia akan menghujat, mencaci maki, menghina, merendahkan, mengintimidasi. Maka harus bersabar. Dan itu juga Allah firmankan dalam surah apa, Bu? Al-Muzammil. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau dari apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajaran jamila. Jauhilah mereka dengan cara yang indah. Ya, kalau ibu tidak sanggup, tidak ini, udah biarin aja sudah. Sabar. Pegang dada, no, sabar. Habis itu mangan bakso, ademkan dengan es krim, guring, selesai itu senang. Meskipun di awal sakit, nah setelah itu biasa saja. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa, Bu? Yang keempat, adanya kemampuan. Nah, adanya kemampuan, dan kemampuannya itu ya sesuai dengan kemampuan dia gitu. Ya, kalau dia tidak mampu dengan tangan dan lisannya, maka dengan hati. Kemudian yang kelima, kaidahnya, Bu, melihat kepada maslahat dan mafsadat. Ya. Nah, jadi kalau dia ingkari, datangkan mafsadat yang besar, tahan dirinya. Jangan sampai pas orang lakukan perbuatan yang menyimpang, lalu dia datang tiba-tiba, "Hoi jamaah, wahai bapak-bapak, apa yang kalian lakukan ini? Syirik, haram." Nah, selesaikan. Ya, pulang tinggal bawa nama almarhumah. Nah, jadi lihat sikonnya, situasi dan kondisi. Tidak modal semangat atau nekat. Ojo nekat. Lihat kondisi, lihat sikon, lihat keadaan. Kalau memungkinkan, mufsadat, mudarat tidak ada, lanjutkan. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, tahan diri. Tahan diri, jangan nekat. Ya, dan ingat, Bu, kaidah yang berlaku bahwa darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Menolak kerusakan, mafsadat, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat, kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu asar. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikunna wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.